ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para yang saya hormati Ustaz Yusuf yang telah hadir di tengah kita pada itu majelis taklim dan hadir. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menunturkan salah satu kewajiban kita yaitu bersekolah ilmi dan di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita semua terhimpun di umatnya dan kelak insyaallah mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita buka kali kita dengan membaca ummul Quran. Semoga dengan dibacakannya ummul Quran apa yang kita niatkan senantiasa dicatat sebagai amal soleh. Al-Hadiniyah wa bikuliniyah barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati asyayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini bertepatan dengan 13 Rajab, tanpa terasa sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala ibadah-ibadah yang telah kita lakukan pada khusus di bulan Rajab dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 dan sekarang kita masuk tanggal 13, Allah terima dan Allah catat sebagai amal saleh. Insyaallah, karena semua amalan-amalan ini di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah. Ya, dilipat gandakan. Tapi jangan salah. Selain amalan dilipat gandakan, maka kemaksiatan, kezaliman juga dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi jangan kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang di bulan haram. Ya, karena ini masuk di bulan haram ya. Ayatnya nanti silahkan dibuka surah At-Taubah ayat berapa ya? Ayat 36 ya. Ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran
fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan kata Allah. Dan di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya ada minha, di dalamnya arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan haram. Haram bukan hukum haram ya. Haram ini mulia. 4 bulan mulia yang salah satunya adalah Rajab ini kita. Maka kita umumnya nih kalau ada pengajian di kampung-kampung biasanya sebelum pengajian dia salawatan dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus doa ya walaupun ini doa ini hadisnya nggak kuat ya, lemah hadis, tetapi dibaca oleh para salafus salih, orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau di kita umumnya pengajian bulan Rajab baru dibaca. Berarti 6 bulan sebelum bulan Ramadan bulan apaan? Itu bulan apa? Sebelum Rajab Bapak Jumadil Tsani, sebelum Jumadil Tsani Jumadil Awal, sebelum Jumadil Awal Rabiul Akhir, sebelum Rabiul Akhir Rabiul Awal. Berarti dari mulai bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, para salafus salih orang-orang saleh terdahulu sudah ini membaca Quran sampai dengan masuk pada tanggal 1 Ramadan dibaca Quran. Ya. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah waktu, berkahi umurku sampai dengan di bulan Sya'ban, dari Rajab sampai Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan umurku sampai dengan Ramadan. Ya, Ramadan ya adalah syahrullah, bulannya Allah. Rajab dan Sya'ban syahri kata Rasulullah. Rajab dan Sya'ban adalah bulanku, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah. Ini bulannya Rasulullah SAW. Ya, diperbanyak ibadah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan juga berbuat zalim, karena juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa. Ya, pahalanya Masya Allah. Yang sanggup berpuasa, ya puasa secara zahir. Yang enggak sanggup puasa secara zahir, puasa secara batin. Nah, puasa batin jauh lebih bagus dibandingkan dengan puasa zahir. Lebih bagus lagi puasa zahir dan batin. Tahu puasa batin tahu ya? Pokoknya omongannya dijaga, jangan sebarang banyak gibah. Nah, dijaga. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Ya, karena disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna fil jannati tahar. Di dalam surga ini nanti ada telaga ya, kayak empang dan kolam renang. Nah, ibu punya kolam renang, kayak. Oh, kolam renang. Jadi kalau kita kolam renang ya mahal ya, kalau ke waterpark udah berapa mahal. Airnya juga begitu, campur lagi sama orang ya. Inna fil jannati nahar, di dalam surga itu nanti ada sebuah telaga, kolam yang airnya lebih putih daripada air susu. Lebih putih daripada air susu, enggak tahu air apa. Ya. Dan airnya lebih manis daripada air madu, kata Rasulullah. Walaupun ini hadis atau ayat ya, tetapi mengandung satu keutamaan yang sangat besar.
Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab ini yang mampu, maka Allah akan berikan nanti seteguk minuman dari telaga Rajab itu. Kok dikit lama 1 teguk? Ngomongnya seember ya. 1 teguk kata Rasulullah bisa menghilangkan dahaga selama 1 tahun. Ya, jadi insya Allah nanti kita dikasih kolamnya kolam susu, kolamnya kolam madu, kolamnya kolam khamar. Jadi ada 3 kolam di sana. Di kolam air bening nggak ada. Ya, jadi kita mandi susu, masya Allah. Mahal kalau sekarang mandi susu yang disemutin. Ya, nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita masih ada di pertengahan, ada kesempatan setelah bulan lagi ke depan, bulan Rajab ini kita bergunakan dengan sebaik-baiknya. Salam dan salawat semoga Allah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah, sehingga nanti di yaumil akhir kita ada dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun tidak ketemu ya. Desember tidak ketemu karena hujan lebat, ngajinya libur. Hujan lebat, ngajinya libur. Nggak apa-apa, untungnya saya belum berangkat. Nah, siap-siap, ada tanda mobil, ada teleponnya, alhamdulillah. Jadi saya istirahat lagi. Mau hujannya deras sekali. Nah, memang ada hadisnya, kalau hujan deras jangan ke masjid. Itu udah hadis. Ya, alhamdulillah ya, di Desember ketemu Januari dengan doa dari ibu semua, bunda semua, alhamdulillah bisa menginjakkan kaki di tanah suci, masya Allah. Alhamdulillah selamat, sehat, bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, nanti pengen bareng-bareng ya bunda ya. Insya Allah nikmat kalau bareng-bareng banyak. Jadi 1 majelis taklim ada 10 orang bareng gitu, masya Allah, luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Sudah sampai berapa? Sampai lupa saya. Hadis yang berapa dulu? Hadis 18. 19, ada 20, 18, 19, 20, 19, baik. Hadis 19, masih di bab air bejana berarti ya, bab bejana. Keempat, 19 ya. Baik, kita review dulu. Sedikit mengulas di hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah ahli kitab. Ya, di daerah ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau Rasulullah SAW menjawab, janganlah kalian makan dengan menggunakannya, kecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lain. Maka cucilah bejana-bejana tersebut terlebih dahulu, lalu gunakanlah untuk makan. Muttafaqun alaih. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi kalau kita datang ke suatu daerah yang memang
tempat itu mayoritasnya kalau sekarang udah nggak ada di kitab ya, nggak ada. Walaupun nanti ada orang yang non muslim, Nasrani, bukan ahli kitab. Ya. Datang kepada daerah yang seperti itu dan kita berhati-hati. Ya, jadi jangan termasuk tadi masalah tempat makan, tempat minum juga berhati-hati. Kalau merasa ragu, cuci dulu terlebih dahulu. Terus bagaimana kalau ada tetangga? Nanti mau nanya kan, bagaimana kalau ada tetangga saya yang non muslim masih makanan? Ya, apa nanti dibuang apa dimakan? Ya, sebaiknya gimana? Kita tanya dulu. Ini makanan ini halal apa tidak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Iya, demi kemaslahatan. Ya, kalau itu makanannya haram, ya jangan dimakan. Nah, haram buat kita. Kan menghormati tetangga, di situ nggak ada toleransi. Ya. Jadi di awal kalau emang ngasih makanan, tapi kalau biasanya insya Allah biasanya kalau dia tahu paham dengan kita, dia pun akan menjaga dan dia pun akan menyatakan ini halal. Karena saya pun dulu sebelum di sini di komplek MA Pamulang Timur juga samping saya ya non muslim. Sering kita berbagi makan dan dia katakan ini halal. Ya, gitu. Kebetulan ya alhamdulillah dia tidak merawat yang begitu. Jadi insya Allah terjaga. Nah, tetap harus nanya. Kalau kita ragu, jadi belum saya buang aja, jangan. Mending kita tanya, ya kita tanya. Kalau kita ragu, nanti dia bohong-bohongan, ya sudah kita sedekahkan lagi. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau itu betul-betul sudah dinyatakan ini halal. Ini juga menggunakan masaknya menggunakan wadah atau tempat yang suci, tidak bercampur dengan benda-benda yang najis. Nah, itu apa-apa. Ya. Ini sabda Rasulullah SAW di hadis yang ke-19 untuk kehati-hatian kita. Ya. Jadi bukan nggak boleh, tetapi dicuci dulu sebelum kita pergunakan kembali. Ya, coba bayangin kalau kita mohon maaf kan, kalau ada undangan emang yang diundang muslim semua misalkan ada yang muslim. Ya, tuh sama. Ya, gitu. Hadis yang ke-20 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazalati imra'atin musyrikatin." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah wudu dari bejana tempat air wanita musyrik. Jadi Rasulullah beserta para sahabat pernah berwudu menggunakan tempat air atau wadah dari orang musyrik. Ya, dia berjelaskan di wadah musyrik. Kalau yang musyrik kan kita juga sering kan musyrik ya. Oh, dia musyrik banget. Musyrik banget. Kadang-kadang begitu ya. Jangan nama dia sering syirik gitu. Ya, insyaallah. Musyrik itu mempersekutukan Allah. Yang ini zaman Rasulullah adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Satu lagi ya. Ini Bapak Jana satu lagi. Nanti boleh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddatin." Bahwa piring Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menyambungnya dengan tambalan dari perak. Nah, ini boleh. Jadi nanti kalau menyambung, misalnya piringnya retak, kalau kita main buang ya, piring retak buang, piring udah buluk buang. Ya. Boleh kalau masih dengan perak boleh, tapi kalau dengan emas enggak.
untuk tempat makan berlebih-lebihan, terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan maka diharamkan oleh Allah. Tidak boleh berlebihan. Karena hanya sekedar tempat makan, nggak boleh terbuat dari emas. Ya, Masya Allah. Nah sekarang bagaimana emasnya pada dimakan? Ya, saya suka lihat di video ada es krim dicampur emas gitu. Nah, bingung gitu ya, bingung. Harganya berapa? Itu dibeli aja gitu. Emang habis itu jadi hebat. Masya Allah. Ya. Nah, ini hadis 3 hadis dari 19, 20 dan 21 tentang bejanet, tempat-tempat yang dipakai untuk kita makan dan minum. Baik, sebelum dilanjut, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ayo, kalau mau dilanjut dulu. Ya, mana? Tadi kan yang untuk kejadian dari orang penantang yang non-muslim, ini memang mungkin makanannya halal. Tapi kan masak ini kan bukan masakan yang dia itu gimana kan supaya ada tambahan saya itu nggak tahu gitu. Mungkin bisa dimakan yang haram. Dia ngajak kita memang halal untuk daging sapi misalnya. Tapi kan kalau masak kan dari tempat yang sama. Ya. Baik. Bagaimana kalau kita diajak makan-makan misalkan diundang ya, diundang dan kita nggak tahu nih apakah itu tempatnya untuk memasaknya ini adalah tadi dicuci atau tidak. Misalkan dia telah memasak sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara syariat, lalu dia masak lagi sesuatu yang halal, ya, tetapi tidak dicuci terlebih dahulu, maka menjadikan yang halal ini jadi haram. Ya. Terus kita boleh nanya, boleh nanya dulu. Nah, ini kita dikasih nasi uduk ya, kalau nasi uduk enak ya, nasi uduk dikasih nasi uduk, campur daging, nah, campur daging ayam, campur daging. Kalau mungkin mereka mungkin seperti ininya magicomnya sama, nggak dicuci, ya itu jadi haram. Walaupun yang kedua ini masaknya adalah yang halal, dicampurnya dagingnya daging kambing atau daging sapi, karena tempatnya tidak dicuci terlebih dahulu maka menjadi haram. Dan kita nggak usah makan. Nah, kalau kita nggak tahu, mau nanya juga malu, mau nanya juga takutnya kesinggung, ya makan aja. Kalau enggak ragu, tapi kalau keraguan tinggalkan, kata Rasulullah. Kalau syak, sesuatu yang syak, sesuatu yang ragu tinggalkan. Walaupun itu halal, tinggalkan. Karena sudah ragu, biasanya keraguan itu lebih yakin kepada. Nah, kalau keraguan itu ragu-ragu halal apa haram, berarti kita lebih ragu kepada yang diharamkan. Jangan lakukan. Begitu. Ya. Jadi lebih bagus tadi ditanyakan dulu. Kalaupun kita diundang, tanya dulu gimana nih masaknya, apa. Nah, biasanya fair kalau saudara-saudara kita, teman-teman biasanya fair kasih tahu. Dan dia juga berhati-hati. Walaupun mungkin ada juga yang tidak ada kehati-hatian, tapi lebih bagusnya untuk keselamatan kita, kemaslahatan kita, maka kita bertanya terlebih dahulu. Itu akan jauh lebih baik. Nah, itu. Ada lagi? Boleh? Mana? Tadi kan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, itu kan hanya kita tidak tahu seperti mohon maaf tadi Ustaz kan 14 malam. Bagaimana Ustaz? Siap. Ya, surat At-Taubah memang dianjurkannya baca ta'awudz. Bagaimana dengan saya tadi lupa baca basmalah? Gak apa-apa, tidak diharamkan. Kenapa surah At-Taubah ini diawalinya dengan ta'awudz saja? Karena isinya adalah tentang orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Maka kita dianjurkan untuk membacanya ta'awudz. Ya, mau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam mushaf yang lama itu, yang paling awal,
A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Itu di dalam mushaf yang lama. Kalau mushaf yang sekarang nggak ada. Kalau ibu-ibu bunda punya mushaf yang lama, ya, yang dulu berlasnya masih kertas koran, pasti ada tulisan di pinggir tuh. A'udzu billahi minan nari. Jadi tidak diharapkan bunda apa-apa. Jadi tadi khilaf ya. Nah, baca surah At-Taubah ayat 36 dengan diawali dengan basmalah. Memang anjurannya adalah dengan ta'awudz, tapi tidak menjadikan keharaman andai saja kita membukanya dengan basmalah. Allah a'lam bishawab. Maka pun satu lagi. Udah? Oh, sama. Oh, nitip gitu. Oh, nitip. Nanya-nanya nitip. Ya, Bu. Masalah coba itu ada di 10, 11 sama di selanjutnya. Nah, begitu kita mulai kan tidak lupa ya. Begitu awal di selanjutnya masing-masing nggak tahu kan gitu, tapi pakai bismillah itu berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maka itu bismillah itu tidak diharapkan. Tapi anjuran ulama karena isinya adalah mengenai sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir, maka kita dianjurkannya memulainya dengan ta'awudz tanpa diawali dengan basmalah. Itu yang sahihnya seperti itu. Ada lagi? Kalau kita lupa, tadi saya kok bacanya bismillah, setelah selesai sadaqallahul azim. Tadi bacanya bismillah. Enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Insyaallah tidak menjadikan dosa. Begitu. Ada lagi? Mangga. Terus kalau kita saatnya diundang sama orang muslim yang macam ataupun perayaan dia bukan muslim untuk merayakan pemilihan, tapi kita hanya diundang, sedangkan makanannya kita nggak tahu kalau itu bagaimana sih? Bagaimana kita diundang? Misalkan biasanya tanggal 25 ya. Saya ini ketika di MA itu senantiasa diundang itu satu RT. Diundang satu RT, ya alhamdulillahnya yang disajikan itu karena dia juga paham karena dulu ya, alhamdulillahnya istrinya awalnya muslim. Jadi yang dikeluarin Fanta, Coca-Cola, Fanta, pakai kita makan. Menurut saya senang banget itu. Tapi kalau yang dibikinnya, yang disajikan kepada kita olahan rumah, boleh ditanya, gitu. Ya, kalau olahan rumah boleh ditanya. Itu tadi. Jadi dia selamatannya bikinnya nasi uduk, boleh nanya ini nasi uduknya gimana prosesnya nih, tempatnya apa dicampur dengan ini apa enggak, boleh ditanya. Ini demikian saja ya. Dan kita datang, ya kalau diundangnya bukan untuk merayakan, tidak apa-apa. Sebagai kita lingkungan, sebagai kita karena untuk kita, ya, sebagai seorang muslim ada hak, ya. Walaupun haknya adalah muslim dengan muslim, kita juga ada hak tetangga dengan tetangga. Ya. Hak muslim dengan muslim 5. Dalam sabda yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin, hak muslim dengan muslim 6. Ya. Kita sebagai seorang muslim, ada saudara kita yang non muslim, ada juga hak kita namanya hak tetangga. Kalau diundang kita datang. Tetapi kalau diundangnya untuk dia merayakan, emang mohon maaf mungkin merayakannya Imlek, merayakannya nanti Natal, nggak usah datang kalau dia saya undang dalam perayaan Natal. Jangan, kalau kita diundang malah jadi haram, dosa besar. Kenapa? Karena kita ngikut-ngikut. Siapa yang ngikut-ngikut, siapa yang niru-niru cara mereka, maka termasuk golongan mereka. Hati-hati. Biasanya nanti tanggal 25 ya, ini kan udah viral dulu ini, alhamdulillah. Dipaksa yang di supermarket pakai topi-topi itu, pakai baju-baju, itu udah mengikut-ikut kata Rasulullah. Kalau sudah ngikut-ikut seperti itu, sudah musyrik, udah murtad. Kalau kita diundang, lalu kita datang, termasuk kita pun murtad. Kalau memang diundangnya dalam perayaan tadi Nasrani dan Yahudi.
Kalau diundangnya hanya sebagai dia mau sedekah, kan sedekahnya sedekah versi mereka. Dapat pahala versi mereka. Pahala mana? Pahala dunia. Mereka dapat pahala dunia. Dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat tidak. Kebaikan akhirat tidak. Ya, tidak sampai akhirat. Dunia tidak dapat, maka Allah ganti lagi. Allah dia sering ngasih, maka Allah ganti lagi. Rezekinya dimudahkan lagi, ngasih lagi, rezekinya dimudahkan. Ini urusan dunia. Akhirat tidak ada cerita, nggak ada yang sampai ke akhirat sebelum dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah. Ini saja sudah 2 bulan. Kebetulan ada yang minta privat. Ini suaminya kemarin meninggal non muslim. Jadi istrinya muslim, suaminya non muslim. Anak-anaknya juga di sekolahnya sekolah umum tapi ngikut non muslim. Jadi ada 2 pelajaran agama Nasrani sama agama Islam. Setelah meninggal saya dipanggil pengen belajar ngaji lagi, pengen ini ngajinya cakep bagus. Allah saya juga tahu. Saya dulu ngaji besar. Jadi ngaji ke majelis taklim, ya namanya ikut suami, ya ngaji enggak, akhirnya sholat enggak, puasa kagak. Akhirnya dia balik 100%, saya harus bisa ngaji, anak-anak saya harus saya bimbing untuk ngaji. Tinggal yang besar. Kalau yang besar pola pikirnya udah beda, yang SMP itu saya juga terus berdoa ya Allah. Saya masih walaupun kata Rasulullah SAW doanya sampai ke Ustaz kepada Bapak sampai itu dulu. Padahal dalam Quran doa seorang anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak akan pernah sampai. Tapi saya sampaikan untuk membesarkan dulu karena dia baru belajar. Udah doain aja yang terbaik. Karena nanti kebaikan dunianya terus, kebaikan dunianya jalan. Karena urusannya dunia. Kalau kita kan yang dikejar selain dunia, akhirat yang kita tuju. Jadi saya punya PR, Masya Allah. PR. Alhamdulillah, udah 2 bulan ini. Tadi malam mulai ngajar lagi setelah 1 bulan off. Saya berangkat tanggal 5, baru mulai lagi kemarin. Yang besar udah mau membaca surah Al-Fatihah. Kakak mau baca surah Al-Fatihah? Mau lanjut ke Anas? Mau. Besok kita surah Al-Fatihah. Siap. Allah dari doain. Senang beliau seperti itu. Dan saya nggak maksa. Ya. Jadi adiknya sudah mulai ikut. Udah 1 minggu ini ikut ke rumah, datang ke rumah ngaji bersama teman-teman yang lain. Itu yang seperti itu berat. Ya berat. Ya untungnya dia kuat, dia juga sering curhat, dia juga Insya Allah. Kasihan. Alhamdulillah didukung dengan tetangga-tetangga yang mendukung. Nanti kalau di sini mungkin nanti bunda ada teman yang seperti didukung. Perlu dukungan, perlu support. Kenapa mereka kadang-kadang udah misalnya dari murtad lalu ke muslim lalu dia balik lagi? Karena nggak ada yang support biasanya. Nggak ada support secara batin itu, wah Masya Allah, itu yang dibutuhkan oleh mereka. Ya jauh-jauh sudah sampai situ ya. Ini cerita sedikit. Jadi begitu. Kalau tadi yang disajikannya adalah makanan olahan yang diolah di rumah, dikhawatirkan kalau dia memang suka memasak masakan yang diharamkan oleh Allah, maka boleh kita bertanya. Tetapi kalau mungkin tahu spritnya, pantaknya, Coca-Colanya masih dia segel, itu kan halal, silahkan diminum. Datangnya undangannya hanya untuk sekedar ngumpul-ngumpul saja, dia berbagi rezeki, silahkan untuk datang sebagai hak tetangga. Tuh. Kalau kita diundang nggak pernah datang, kalau dia non muslim disuruh datang kita juga nggak pernah datang, nanti kita diancam. Hak tetangganya kita tidak ditunaikan. Ya,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Di sini baik tetangga muslim dan tetangga non muslim. Apalagi tetangganya muslim. Non muslim pun kata Rasul dalam sabda yang lain, maka kalau dia termasuknya kafirnya kafir zimmi yang taat terhadap aturan-aturan di lingkungan, maka haram darahnya. Haram, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibenci. Maka kata Rasulullah dilanjutkan, kalau dia pergi, maka kita berkewajiban untuk menjaga harta bendanya dan keluarga. Ada kewajiban. Kalau dia taat dalam aturan lingkungan, itu namanya kafir zimmi. Kalau harbi, hari perang. Baik, ada lagi? Belum masuk ke bab yang lain. Dari sebelah sini belum, berat sebelah. Ada? Kita lanjut dulu. Ya Bun? Ada Bun? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, ini bab bejana selesai. Ya, hadis yang ke-21 tadi. Kita masuk bab yang ketiga, yaitu cara menghilangkan najis. Nah, cara menghilangkan najis ini di hadis yang ke-22. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Faqala la, kata Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar. Apakah boleh dijadikan cuka? Maka beliau menjawab, tidak boleh. Khamar dijadikan cuka enggak boleh. Khamar kalau disimpan lama akan menjadi cuka. Nah, tapi jemaah saya simpan lama nanti kalau udah jadi cuka dihalal. Jangan kalau diniatkan seperti itu jadi haram tetap, ya tetap haram kalau udah diniatkan. Ibu suka anggur apa enggak? Anggur hijau, anggur merah? Suka ya? Masya Allah. Saya juga suka. Anggur buah. Halal apa enggak? Haram kalau boleh nyolong. Kalau boleh beli halal. Jangan sekali-kali ibu beli anggur lalu nyobain tanpa minta izin. Suka begitu apa enggak? Ini kan manis apa enggak? Cobain aja. Maksudnya cobain kata tukang dagang itu satu. Cobain aja. Masya Allah. Cobain sambil 5. Potek satu lagi. Potek satu lagi. Sampai 5. Itu bukan nyoba, ngerampok. Ya. Nah itu yang dimakan ini menjadi haram. Ayo. Jangan ditunjuk Pasnya. Orang belinya bareng-bareng. Ya. Nih. Yang nemenin dapat dosa, yang nemenin juga dapat dosa. Yang nemenin dapat dosa, yang ngelihat dapat dosa. Dosanya sama apa enggak sama? Sama. Mending makan atau? Udah kalau begitu mending makan. Kalau udah makan nanti menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging yang rusak. Ya. Kok sama hadisnya ada? Oh hadisnya ada. Ini kaitannya nanti dengan
riba hampir sama dengan riba. Ya, hampir sama dengan riba. Ayatnya Al-Baqarah 275. Ya, Masya Allah. Ini dahsyat. Hukumannya dahsyat. Udah Bu, istighfar bulan Rajab. Kan nggak tahu mau bilang. Iya, jangan ditentukan dulu, nggak tahu. Nanti kan sekarang udah tahu. Oh, jangan dilakuin lagi. Nanti kalau beli anggur lagi, boleh nyobain nggak? Boleh. Dari ngomong lagi, boleh coba nggak yang ini? Boleh. Boleh coba lagi? Boleh. Terus aja ngomong. Asal dia terus boleh, halal. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kita lupa hal-hal yang seperti ini. Ini bukan ibu-ibu saja, banyak yang seperti itu. Banyak, nggak sadar. Emang suka suruh nyobain, silakan dicoba dulu. Tapi nggak wajib kebablasan. Maksud dia cobanya satu, kita potek lagi. Ini yang potekan kedua, ketiga sampai dengan kelima, inilah yang haram. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, sabar. Nah, ini saya jadi ingat. Saya kemarin ini beli online madu muda, kurma muda. Nah, kemarin pesan nama ibu, tolong beli kurma muda buat adikmu supaya dia punya keturunan. Kalau saya kan fokus dari awal juga, saya tidak akan belanja apapun. Ya, fokus ibadah. Belanja kurma 1,5 kilo, belanja makanan juga 1,5 kilo. Yang dibawa cuma 1 kilo keringat tuh. Sisanya di sini semua. Dah, jangan nanti di sini. Ayo, beli 1,5 kilo, ya datang 1 kilo. Terima amanah saya, semalam dibuka. Ayah kok 2? Ya, kok 2? Gimana ini? Ceritanya mungkin lagi bonus dia. Lagi bonus. Ternyata ada ini. Ya dari Shopee-nya juga nanya, kirim 1 atau 2? Gimana ini? Kalau ini ya saya bayar lagi. Ini jadi haram. Dikira mah lagi program, lagi promo. Terus dia ada WA masuk, ya sudah. Dia balas lagi, kita nggak tahu. Datangnya 2. Ya mungkin kalau nggak ini datangnya 1 bisa aja. Datangnya 2, mau gimana? Mau saya bayar aja mau gimana? Ya insya Allah. Ini ujian. Saya khawatirnya ujian buat diri saya, Masya Allah. Khawatir ini ujian, karena saya juga pas datang kok kaki kok 2 ya gitu. Jadi mungkin dari sana saya salah packing. Harusnya ini ke siapa, salah nempel nama. Masya Allah. Ini hati-hati itu ya. Jangan bangga. Belanja, dia ayam berapa? Ayam 45.000. Oh, bayar 100.000. Kembalinya berapa tuh? 55.000. Kita belum ngasih duit, perasaan udah ngasih duit, langsung dikembalikan sama dia 55.000. Duit kita belum keluar. Nyampe rumah, duitnya masih ada. Biarin aja, orang dia yang ngasih. Kita dapat ayam, dapat kembalian 55.000. Jadi darah, jadi daging nanti, Masya Allah, urusan. Ya. Nanti yang seperti itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah 275, ketika dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang kesurupan. Orang kesurupan gimana sih? Itu nanti. Ya, siapa? Orang yang kesurupan. Pokoknya pemakan riba, pemakan sesuatu yang bukan hak kita. Nanti Allah bangkitkan pada hari kiamat. Setelah terjadi kiamat, digiring ke mahsyar, kita jadi orang kayak orang yang kesurupan. Masya Allah, orang kesurupan gimana? Masya Allah. Terus nanti silakan dibuka ayatnya Baqarah 275. Ya. Baik, ya kita lanjut. Ini sampai jam berapa? Jam 6. Beneran? Sudah jam 5. 5.20. Nah, 4.20
20. Alhamdulillah. Ya takutnya kebablasan. Kalau lagi lihat kan yang kebablasan. Ya, sebenarnya asarnya emang udah sore ya 3.35 asarnya. Jadi emang wajar kalau tadi jam 4.15 baru nyampe dan emang asarnya udah mundur ya. Baik. Jadi walaupun sesuatu yang halal tadi anggur, ya anggur ini kalau di Bali kakaknya, saya juga belum pernah ke Bali belum. Dulu pernah di Bali 9 bulan, ya di perut ibu. Belum pernah ke Bali. Kalau di Bali itu dibikin wine, ya diperes lalu difermentasi. Ini kalau memabukkan, jadi kalau niatnya nanti ini untuk diambil supaya bisa mabuk, ya ini jadi haram. Awalnya halal, maka jadi haram. Ya, ibu suka tape apa enggak? Suka banget ya. Tape ketan suka apa enggak? Masya Allah. Adanya di mana tape ketan yang dibungkus daun jambu? Di Kuningan ya. Suka Kuningan apa enggak? Kalau belum pernah yuk ikut saya. Insya Allah. Nanti kalau ziarah ke Gunung Jati, nah ikut saya bareng-bareng. Suka ziarah nggak di sini? Enggak ya? Enggak, suka? Masya Allah, enggak ya? Ziarah sekali-kali untuk menumbuhkan mahabbah kita pada salafus salih. Ya. Tapenya enak. Yang lebih enak lagi air tape. Masya Allah. Air tape itu, ya tape ketan, air tape ketan itu kan hasil fermentasi nikmatnya luar biasa dan itu obat sakit mah. Yang emang yang lambungnya kuat itu buat penyembuh sakit mah. Tapi kalau yang nggak kuat malah tambah jadi mahnya. Jadi mah. Ya. Itu kalau hasil fermentasi karena itu ada gasnya tinggi, kalau itu dijadikan niatnya nanti supaya bisa kalau jangan sedikit hilang hutang hilang semua, jadi haram. Ya, jadi haram. Padahal dari benda barang yang dihalalkan oleh Allah, tapi karena diniatkan maka menjadi haram. Ya, maka jangan main-main. Ya mohon maaf ini contoh saja. Misalkan ini air bening udah halal. Tapi kalau ini dikatakan mohon maaf ini mah lagi ini ya. Misalkan ini khamr jadi haram. Ya jangan main-main. Di rumah saya minum khamr nih, padahal yang diminum air putih jadi haram tuh di rumah. Jadi jangan main-main. Ya. Nggak boleh. Karena hukumnya nanti melekat. Jangan menisbatkan sesuatu dengan sesuatu yang baik. Ya, ibu cantik pada cantik, tapi tiba-tiba dikasih gelar sama teman-teman ibu. Gelarnya nama yang kurang baik, gimana? Mau apa enggak? Dilarang oleh Allah. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah engkau menyebut saudara-saudaramu dengan sebutan yang tidak baik. Ya. Maka hati-hati sekarang ini karena pengen terkenal, warung-warung yang pengen terkenal biasanya ini menisbatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Alhamdulillah sekarang yang di Pondok Petir udah pada ganti. Dulu sambal setan, yang makan pada kagak nampak semua. Kagak nginjek bumi yang makan tuh. Kita lihat kagak nginjek bumi pantesan yang makan putih lama, putih barang. Saya tidak boleh itu haram ya bunda. Kalau bunda nanti mau bisnis itu menisbatkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah sekarang diganti sambal Bang Jali. Nah, dari teman-teman di sebelah sini dekat tukang bakso. Sekarang diganti. Ya. Dulu saya juga sering makan pecel lele di samping sana. Ada sambal buta hijau. Ya Allah, kok disebutkan dengan ini?
nggak boleh, antum kan santri. Akhirnya sekarang alhamdulillah diganti. Itu kadang-kadang ya, tadi masih ada di sebelah sini nasi goreng gila. Jadi habis makan jadi miring semua. Habis makan nasi goreng, Masya Allah, jadi istri gak ingat sama suaminya, suaminya ditinggal, istri gak pulang dulu. Kenapa? Gara-gara makan nasi goreng. Ini manis banget kan? Nggak boleh. Ya, pokoknya kita hindari, walaupun katanya enak, hindari itu. Ya, pesan Rasulullah hindari, menisbatkan sesuatu yang boleh, apalagi yang halal dengan sesuatu yang haram, maka menjadi haram. Ya, berhati-hati nih, kita sudah masuk babnya. Ya, nggak boleh. Ini ya, kepada anak-anak kita barangkali ya, jangan main-main dengan hukum. Ya, nggak boleh. Ya, jadi itu yang halal. Kalau diniatkan nanti untuk menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah tidak boleh. Ya. Dulu pernah bertanya, bagaimana kalau anggurnya ini untuk menghangatkan badan karena emang cuacanya sangat dingin? Ya silahkan. Kalau hanya niat untuk menghangatkan badan dan tidak untuk bermabuk-mabukan, kan ada anggur untuk mabuk, ada anggur untuk obat. Biasanya kalau anggur untuk obat ya datangnya ke tukang jamu. Iya. Mau minum anggur untuk obat, datangnya ke daerah Parung situ. Ya salah datang. Ya salah datang, walaupun sama-sama warung. Ya, warung jamu. Kalau insya Allah kalau di warung jamu ada anggurnya. Anggur kolesterol cap orang tua, kita satu selagi itu buat obat untuk penghangat, karena isinya rempah. Nah, isinya rempah. Ustaz, kan orang-orang Betawi mah ada itu bikin bir peletok. Ya, itu namanya aja bir, tapi isinya rempah semuanya. Nah, kemarin pada saat kapan itu ya, ada tetangga yang 40 harian dibagi semuanya untuk menghangatkan badan. Bir peletok itu makanan atau minuman khas orang Betawi. Cuma karena biasanya bir itu nisbatnya kepada nisbat yang diharapkan oleh Allah. Ya, betul. Dulu namanya buat minuman-minuman yang diharamkan. Ya, cuma kalau bir ini apa namanya? Bir mungkin orang-orang Betawi mungkin ada singkatannya sendiri. Mungkin gitu. Saya juga belum pernah nanya. Ini maksudnya apa? Ya, begitu. Tapi tetap berhati-hati ya. Baik. Yang ke-23 masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an-nuhumil humuri al-ahilliyah fa innaha rijsun." Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk berseru, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai jinak, karena sesungguhnya itu kotor." Ya. Jadi keledai, ya. Keledai ini sejenis apa ya? Kayak budak ya. Nah, budak jinak ini budak yang biasa dipakai untuk misalnya kebutuhan ya membantu sama, ya. Maka Rasulullah pun melarang ini. Ini kalau diharapkan keledai, kalau di kita kerbau. Kalau mau kurban, jangan pakai sapi yang biasa dipakai untuk membajak. Ada larangan. Kenapa demikian? Salah satunya nanti orang yang membajak karena sapinya dipotong, satu pencahariannya akan hilang. Yang kedua juga
ya kasihan dia udah lelah membantu kita. Kalaupun mau dipotong, yang setahun ini jangan dipakai dibajak dulu. Nah, barangkali bunda masih di kampung masih melihara sapi yang suka dibajak sawah. Kalau mau dipotong nanti di pas lebaran haji, maka istirahatkan dulu selama 1 tahun, jangan dipakai untuk usaha. Sama ini keledai juga, karena udah jinak, udah dipakai untuk membantu semuanya, jangan dipakai. Ya, kalau di Garut mungkin ada di tempat saya, tempat istri di Ciamis ada deldom. Deldom itu delman domba, jadi dombonya besar, ya, dinaikin anak-anak itu ada delmannya. Nah, itu kalau udah dipakai usaha begitu, jangan dipakai untuk kurban. Tidak dianjurkan, walaupun boleh tapi tidak dianjurkan. Maka kalau mau dipakai untuk kurban, maka istirahatkan dulu, jangan dipakai untuk usaha. Itu ada aturan dari Rasulullah SAW. Satu lagi ya Bun ya. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bibinna wa huwa ala rahilatihi wal'abuha yasiru ala katafi. Nabi pernah berkhutbah kepada kami di Mina sementara beliau berada di atas untanya dan air liur unta itu menetes di pundakku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ya. Halal, ya tidak najis kalau unta mah, ya. Jadi air liur unta, air liur kuda enggak najis, sapi tidak najis. Yang najis itu air liur anjing. Karena kan air liurnya doang Ustaz yang najis, kalau dagingnya boleh apa enggak? Karena ada yang begitu kadang-kadang. Ini emang air liur tempatnya di mana? Kan air liur itu ada di dalam tubuhnya kan? Nggak mungkin ada air liurnya kalau nggak ada tubuhnya. Maka dinisbatkan lagi, dikiaskan kembali, walaupun yang diharamkan ada air liurnya, tapi secara keseluruhan maka diharamkan secara hukum. Gitu ya. So, nah, barangkali ada yang mau nanya lagi, sampai sini dulu. Maka ya, enggak. Misal kita sedang berada di negara yang mayoritasnya muslim, lalu kita kesulitan untuk mencari hewan ternak untuk disembelih. Maksudnya yang masih hidup untuk disembelih, adanya kita cari di supermarket kan sudah di-packing ya. Nah itu punya hal-hal kalau kita tidak tahu proses penyembelihan. Ya. Sesuatu yang kita tidak mengetahuinya maka halal. Ya. Sesuatu yang kita tidak ketahui maka halal. Nah, makan bakso enak apa enggak? Sore-sore makan bakso nikmat ya. Saya enggak ada. Kalau ada kan nikmat. Udah membayanginnya sore-sore makan bakso enak, apalagi kalau ada. Tetapi ternyata baksonya bukan bakso daging sapi, baksonya daging si tikus mati atau baksonya daging bab satu, dan kita tidak tahu. Dikasih sama saudara kita, dan saudara kita pun tidak tahu itu isinya daging bab satu, daging yang diharamkan. Lalu kita dibagi makan, enak, nikmat, ya. Terus sudah sampai ke perut ada informasi bahwa bakso itu haram karena mengandung daging yang diharamkan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau misal masih ada di dalam mulut maka keluarkan. Ya, maka keluarkan kalau bisa dirogoh sampai dia keluar. Kalau sudah tidak bisa maka sudah minta ampun kepada Allah. Jadi boleh sesuatu yang kita tidak tahu boleh kita makan dan itu hukumnya halal. Dan lebih baik lagi kita cari tahu.
tahu, bertanya akan jauh lebih baik untuk menyelamatkan diri kita. Nah, apalagi kalau kita emang perginya ke tempat atau daerah negara yang mayoritasnya negaranya non muslim, maka ada juga larangan dari Rasulullah SAW. Kalau kita mohon maaf, para bekerja pun kalau bekerja dari negara mayoritas yang muslim, jangan bekerja di sana, cari negara lagi yang mayoritas muslim. Kenapa? Karena menyusahkan diri kita. Satu, susah mungkin untuk mencari makanan yang halal. Yang kedua, yang susah lagi untuk kita ibadah kepada Allah. Maka Rasulullah melarang, jangan kalau emang nanti memberatkan. Begitu. Allah akan semua. Ada lagi? Ada 2 menit lagi? Barangkali. Ya, menjawab. Pertanyaan belum dijawab, Ustaz. PR. Pertanyaan belum dijawab. PR yang mana? Yang dari Rasulullah Dulu ya. Saya juga lupa itu ya. Tentu apa? Saya itu nyampe rumah itu. Apa pertanyaannya gitu ya. Nah, insya Allah nanti saya buka kitabnya dulu. Khawatir dalam salah menyampaikan. Karena saya juga pernah mendengar ini bahwa Rasulullah pernah meminum air seni unta itu ya. Itu ya. Saya pernah mendengar itu. Cuman saya belum dapat konteks hadisnya. Ini hadisnya sahih atau bukan. Baru saya koreksi dulu. Saya tidak berani menyampaikan dulu ya. Nanti mohon diingetin lagi. Alhamdulillah saya waktu itu juga sampai rumah itu masih apa ini ada ganjelan pertanyaannya apa. Alhamdulillah diingetin. Nanti kalau mau lupa ke Bunda Sari di WA-in biar nanti di WA-in ke saya. Ataupun Bunda nanti kalau mungkin mau bertanya, mungkin sekarang malu untuk bertanya, silakan lewat WA boleh. Nanti pertanyaan nanti dijawab pada pertemuan yang akan datang. Begitu. Nanti supaya saya pun menyiapkan dari beberapa referensi. Karena saya juga sengaja alhamdulillah ya. Karena saya juga berteman dengan teman-teman yang ini golongannya, fikihnya yang berbeda. Alhamdulillah saya pun ngumpulin kitab fikih jadinya, sehingga ya nanti kalaupun ada yang mungkin tadi seperti pertanyaan pendapat seperti ini, ini ngambil kitabnya dari kitab ini, ada dasarnya. Jadi saya juga pengen menyampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyampaikan cut dari kitab ini sementara dari kitab lain ada gitu kan. Nanti kita nyalahin orang lain. Itu yang nggak boleh. Kalau fikih ini berat sekali man. Berat sekali. Karena terlalu banyak yang hukum-hukum. Ini pun mohon maaf ya Bon, diingetin lagi ini kaitannya dengan hukum. Jadi saya belum berani jawab. Saya harus buka dulu. Kita cari dulu informasi di kitab dan saya akan bertanya kepada guru saya yang ahli fikih lagi. Nah, mohon maaf tadi. Ini PR. Lupa itu enggak ingat. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bertemu lagi nanti di bulan Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di bulan Sya'ban. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan kita doakan juga saudara-saudara kita, barangkali ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Semoga segera Allah sehatkan kembali. Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang ada dalam kesempitan semoga Allah berikan kelapangan. Anak-anak kita dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang saleh. Suami-suami kita semoga menjadi suami yang menjadi imam terbaik kita, yang akan kita ikuti, yang akan menuntut kita kepada jannah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dalam menyampaikan adalah kekeliruan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi